Jangan ditutup apa, ditinggalin. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah, dan saya merasakan betul, ya, merasakan betul bagaimana menjadi tour leader, ya, itu sangat-sangat menikmati sekali, meskipun juga bukan sesuatu yang mudah, ya, karena tanggung jawabnya luar biasa, ya, nggak mudah, tapi tanggung jawabnya luar biasa, sehingga saya ingin berbagi sebagai tour leader, ya, sebagai gambaran. Karena nanti kalau Bapak dan Ibu mau jadi tour leader di kami, itu akan wajib mengikuti training 1 hari lah minimal. Tapi kalau mau ngambil sertifikasi di BNSP, Badan Sertifikasi, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu Bapak Ibu harus 2-3 hari, bayar sekitar 5 juta lah. Kalau menjadi marketing kita dan menjadi tour leader kita gratis. Nah, sekarang saya hanya ingin menyampaikan sedikit banyak tentang bagaimana kita sebagai tour leader. Bapak Ibu, saya berganti kostum, saya juga pakai ID card, saya bawa bendera Merdeka gitu. Tapi ini bukan bendera ini apa? Ke makam, bukan. Ini gambaran saja. Jadi ini adalah standar. Nah, standar saya, ya, sebelum berangkat dan sebagainya. Sebelum tapi saya nggak akan banyak, ya, Bapak Ibu, ya, menyampaikan tentang tour leader. Saya ingin bertanya saja, apa yang disebut dengan tour leader? Ibu, tour leader namanya Bu? Iya, pemimpinnya. Pemimpin. Iya. Teteh? Pemimpin dalam suatu perjalanan. Perjalanan. Teteh apa? Pemimpin perjalanan. Pemimpin perjalanan, ya. Pemimpin tour. Alhamdulillah, sudah tahu tuh jadinya. Ya, Bapak dan Ibu, tour leader itu adalah pimpinan, ya, rombongan perjalanan wisata. Karena kita adalah umroh, maka kita adalah pimpinan rombongan perjalanan umroh atau haji. Nah, TL ini kenapa harus ada TL? Kenapa harus ada tour leader? Kenapa harus ada pimpinan perjalanan? Kenapa harus ada yang bertanggung jawab dalam perjalanan? Kan gitu, ya, apalagi mau ibu-ibu semua, kan? Ini jawaban dasar hukumnya ini. Jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Jadi itu sunnah, ya, sesuatu yang syariat kita, dan terus ada. Ibu berdua harus diangkat salah satunya, bertiga harus diangkat salah satunya. Apalagi ini satu bis, kan harus diangkat salah satu menjadi tour leader. Gitu. Nah, oleh karenanya menjadi tour leader itu memang butuh banyak persiapan. Banyak persiapan, baik itu persiapan diri kita ataupun persiapan lain, sehingga perjalanan itu bisa sukses. Ada nongol semua nih. Ya, ini Bu, ya, ini kita singkat-singkat saja. Jadi untuk menjadi seorang tour leader, maka ada beberapa persiapan-persiapan yang harus, ya, kita siapkan sebagai bekal. Yang pertama, kita harus siapkan fisik kita. Tour leader, masa jadi tour leader jalannya paling belakang. Mau di mana, di depan kita kelas sih. Tidak mungkin. Tour leader bawa koper nggak kuatan gitu, ya. Kan gini Bu, kalau di pesawat itu kan ada kabin, ya, di atas koper. Tour leader ada jamaah, Pak Ustaz, bisa diangkatin nggak kabin? Kayaknya ini ada yang salah dengan kita, gitu, ya. Kenapa? Jadi cangkengnya nanti. Atau macam-macam, turun dari pesawat, ya, kemudian nanti turun ke mana, ke city tour dan sebagainya, atau ada yang ke rumah sakit kita anterin, ya, ada jamaah yang hilang kita cari, kan butuh fisik-fisik yang prima. Makanya yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kita harus butuh fisik yang betul-betul prima, ya, baik Bapak ataupun juga Ibu, ya. Yang kedua, ini juga ruhiyah, ya, kita luruskan niat kita, ya, niat kita luruskan,
jadi tour leader, saya sih suka ngeliat tour leader Bu ya. Ada yang heboh, ada yang tawadu, ya. Ayah, taruh maulid ayah. Itu maksudnya yang dibekelin sama Pak Agung gitu. Terus ada yang memang benar-benar dia menjalankan tugas-tugasnya. Yang penting Bu, itu ruhiyah kita harus betul-betul siap. Ya. Ruhiyah ini kaitan dengan niat kita, interaksi kita, ya, dengan apa namanya, rohani kita ya. Karena nanti kan ujian di sana kan luar biasa. Ya. Kita kalau tidak dibiasakan, tidak interaksi, godaannya besar sekali. Ya. Ada yang jadi tour leader tapi senangnya endorse ada juga. Ada yang jadi tour leader yang diperhatikan hanya ibu-ibu yang mager, ibu-ibu yang gadis, ya, benar Bu. Ada pada saudara gitu. Nah itu kan kita harus menjaga hati, ya, menjaga hati kita. Ya. Jika kita di sana ujian besar sekali. Nah, ada cerita dari teman gitu ya. Ketika dia tidak mungkin dia menjaga kuliahnya, mempersiapkan sebaik mungkin. Di sana itu ada ibu-ibu yang berangkat ke sana dengan suami. Pas di sana, pas siapa ya? Tapi jenitor leadernya akrab. Ayo besar. Itu sampai pas lagi rame panggil leadernya tuh. Bapak, pokoknya ibu ada orang ketiga, ibu mau panggil si Ustaz sana. Panggil, ini minta cerai Bu. Pas datangnya minta cerai, tanya ini apa? Saya ingin sama Ustaz aja sih. Sampai begitu. Gelis Bu, teman saya. Untuk si Ustaz ini dia sudah mempersiapkan imannya yang kuatnya, ya, ruhnya sudah tertata dengan benar sesuai dengan niatnya. Akhirnya wah, udah luar biasa. Nah, banyak hal yang mungkin di sana kalau iman kita tidak kuat, tidak dipersiapkan, khawatir leader ini justru akan mengarahkan si rombongan jamaah itu untuk beraktivitas yang kurang tepat atau kurang sesuai sunnah misalnya gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita menjadi contoh bagi mereka. Kita yang di sana jadi ahli ibadah kan wah leader juga, ya kan? Masih baik sih gitu. Tahun jadi jamaah hilang. Itu yang kedua, yang ketiga mental. Nah itu juga sama Bu. Mentalitas kita ya juga harus disiapkan. Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa dia sudah membayar, maka dia ingin dilayani penuh oleh kita. Ya, dia selalu ngomel gitu ya. Artinya hotel udah bagus, masih kurang bagus, ya kan? Jadwal perjalanan sudah bagus, masih banyak dikomplain. Ya. Atau karena udah sering berkali-kali umroh, ya kan? Paling bisa, paling hafal, paling hebat gitu ya. Apalagi udah haji berkali-kali. Jadi pernah saya alami Bu, gitu ya. Si Pak Haji itu ya. Jadi saya mimpin tawaf itu dikeplak. Ulah kiri Ustaz, udah ke kiri. Kita pasti, wah ke kiri biar cepat. Mohon ikuti saya dulu ya. Satu putaran dikeplak dari. Terlalu jauh ke kiri. Mohon Pak, nanti kita ke kiri dia. Ikut dulu saya. Itu kalau main abok-abok kan. Kita depan di Ka'bah ya. Saya jadi astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan saya enggak emosi kan. Nah, itu. Jadi ya akhirnya saya juga pasti suatu saat akan mendekati juga ke putaran tertentu. Terus lagi nanti ada yang
banyak hal yang Bapak Ibu harus persiapkan dalam mentalitas ini, ya. Ada yang keluarga yang ngomel-ngomel di grup, kan di grup bukan buat ngomel ya, di grup itu buat koordinasi, dimasukkan ke grup itu supaya tahu aktivitas orang tuanya, ngejapri sama kebekan gitu. Itu kata teman saya belum pernah, alhamdulillah. Merasakan. Jadi mental itu luar biasa harus dipersiapkan Bapak Ibu. Siap tidak siap, mau nggak mau, pasti akan diuji ke sana. Ya, belum lagi mental apa itu? Ya, perlengkapan pribadi. Nah ini ya, perlengkapan pribadi juga harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu. Perlengkapan pakaian, perlengkapan obat-obatan, perlengkapan pribadi yang nggak ada hubungannya dengan jamaah ya atau rombongan, itu dipersiapkan betul. Jadi harus betul safety. Kayak misalkan Bapak dan Ibu harus memiliki baju yang cukup untuk berganti saat di sana, dan obat-obatan juga harus cukup. Kalau misalkan kurang sehat dengan dirinya, harus betul-betul dipersiapkan betul. Tidak boleh kita pokoknya angkat pakai ini aja lah, pakai apa nih? Pakai yang dikasih, nggak bisa. Kalau kamu pribadi itu standar sepatu juga Bu, harus sepatu yang nyaman, di kaos kakian, ya, terus bawa topi, pokoknya Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu bukan jamaah, Bapak Ibu adalah tour leader. Bisa disamain dengan jamaah, gitu ya? Nggak bisa. Nah, yang kelima, mengembangkan pengetahuan destinasi. Jadi Bapak dan Ibu mau berangkat umroh nih, ya, mau jadi tour leader. Ayo Bapak Ibu nggak buka-buka, nggak nama-nama pengetahuan. Karena Ibu tuh wif sih. Kemudian Ustaz kan ya Pak Gus ya. Oh nggak ya Ustaz lah, kalau main nggak bisa, ada pembimbing nggak bisa. Ibu harus belajar tentang kota Mekah, ya, kota Madinah, tempat-tempat bersejarahnya, cuacanya dan sebagainya. Harus tahu mata uangnya, ya, juga apa gitu. Kalau nggak bawa mata uang, nggak bawa uang bagaimana solusinya, harus tahu. Jadi tidak hanya alhamdulillah gitu leader juga ya. Sampai ke kurma Bapak Ibu siapa? Ya kan, karena jamaah itu pasti nanya ke kita, ya kan? Nanya ke kita Mas. Bapak Ibu iya kurma non apa? Udah tanya, kamu tahu ya? Sampai 40 orang nanya semua demikian kan capek. Ini kurma ini kan gitu ya. Harus tahu. Meskipun Bapak Ibu belum nyobain, minimal tahu gitu. Iya tuh. Betul ya. Ya, mengembangkan pengetahuan utamanya di destinasi. Lanjut. Nah ini melakukan persiapan tur itu, ya, mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam rangka memimpin perjalanan wisata. Ya, termasuk di dalamnya nanti Bapak Ibu harus mempelajari isi master file. Nanti saya jelasin. Membesar dokumen perjalanan, membesar roaming list, membesar perlengkapan perjalanan dan sebagainya. Ini persiapannya ya. Lanjut. Nah ini persiapan yang master file. Itu ada mempelajari isi master file. Yang nanti harus dipersiapkan ini ya, Bapak Ibu. Master file itu maksudnya induk database, ya, database yang dibutuhkan oleh tour leader agar nanti dalam perjalanan dia mudah untuk membaca siapa saja jamaahnya, ya kan? Kemudian bagaimana nomor pasportnya, kan gitu ya, tanggal lahirnya dan sebagainya, itu ada semua. Lanjut, nanti baik lagi penjelasan ini. Nah ini yang disebut master file itu, Bapak Ibu. Nah, yang disebut dengan database ataupun berkas, ya, berkas induk atau fisik lah ya, yang harus dibawa oleh Bapak Ibu, ya, sebagai tour leader yang harus dibekali oleh kita sebagai dari travel,
dan Bapak Ibu harus pegang dan harus mempelajari ini. Yang pertama adalah itinerary, ya, rencana jadwal perjalanan sejak berangkat, kemudian di tanah suci sampai kembali, dan agenda-agenda di sana seperti apa, Bapak dan Ibu harus pelajari. Bukan hanya sekedar Baca. menerima, dipelajari. 2 hari sebelumnya pelajari, oh nanti jam sekian bagaimana hari ini, hari kedua, hari ketiga, gitu. Terus dipelajari, ya, sehingga nanti tidak ada yang kelewat ataupun juga kebingungan. Yang kedua, data peserta. Nah, siapa aja nih jamaahnya nih? Misalkan 40 orang, oh 40 orang sama ya, perempuannya berapa, lakinya berapa, kan gitu ya. Kemudian yang tua siapa, usia yang pakai kursi roda, siapa yang masih muda dan sebagainya. Kenapa? Untuk mengidentifikasi, memudahkan Bapak dan Ibu ketika perjalanan ke tanah suci. Yang pakai kursi roda duaan, yang dorongnya siapa, harus tahu juga. Oh keluarganya, oh berarti gimana cara tindakan selanjutnya. Udah ada yang sepuh usia 70 tahun kan gitu ya, gimana ngatasinnya. Karena terkadang Bapak Ibu kan keluarga itu daftar umroh gitu dititipin aja orang tua ke kita ya. Nah iya enak sih dititipin gitu. Kalau gitu sih karunya gitu. Nah ini persoalan ya. Nah jadi persoalan, makanya di kita itu kalau peserta itu di Raudah khususnya, kalau ada orang tua yang di atas 65, saya akan tanya ke 90 tahun, mau didampingi oleh siapa? Oleh sepuh. Itu standar kami. Gak bisa kami ini, alhamdulillah, Bu Ai datang maka capek-capek cari jamaah dapat yang 80 tahun gitu ya. Alhamdulillah, itu closing senang. Iya 80 tahun. Gitu. Pertama yang saya tanya, didampingi siapa? Sendiri, waduh. Nah, ya, bukan kita nolak rezeki, tapi kita cari solusi, kan gitu ya, cari solusi, bisa nggak didampingi? Nah, biar keturunan juga gampang, gitu ya. Nah, itu ya, jadi harus tahu persis, yang bawa kursi roda, meski bawa kursi roda, kita harus tahu, kita harus kasih masukan, persiapan juga anggaran, biaya tambahan, karena nggak menjamin juga kursi roda, ya, sehingga bisa selesai urusan, ya. Kemudian paspor list, ya, daftar paspor itu juga harus punya Bapak Ibu. Nanti tujuannya adalah supaya kalau ada apa-apa di sana, paspor hilang, paspor rusak atau dan sebagainya, kita punya data. Room list, tahu room list? Data ruangan. Nah, bukan rooming. Oh iya. Oh iya, tiga rooming. Rooming mau itu ya. Nah, room list ini, ya itu tadi, ya. Paling rumit adalah travel. Ada jumlah-jumlah ganjil, jumlah-jumlah genap, ada ibu bapak yang berbeda. Contoh gini, besok kan saya berangkat tanggal 3 Oktober insya Allah gitu ya. Itu ada tersisa dua jamaah yang dia tidak mungkin dikasih ruangan berdua. Karena dia harus bayar 5 juta atau 2,5 juta satu orang, pasti nggak mau kan? Sementara akad kita adalah harga satu paket umroh itu untuk satu kamar berempat. Kecuali ada request bertiga, request berdua, asal nambah harga. Gimana caranya? Nah itu kita atur. Akhirnya apa? Bisa jadi satu kamar menjadi 5-an. Nah ini harus hafal, nanti ngatur-ngaturnya, dan kita harus tahu. Jadi jangan sampai room list ini Bapak Ibu baru buat saat tanah suci. Waduh itu bisa perang ini tuh. Sampai saya nggak mau ini kan ini emak saya ini. Ramai nanti nggak selesai 1 jam. Nah ini tour voucher ini mah kalau untuk wisata. Nah ini juga flight details. Ya, jadi rincian pesawat apa yang dipakai. Nomor pesawatnya apa, jam berapa kita terbang, ya, sampai di sana jam berapa, bulan naik apa, kode pesawatnya apa, jam berapa landing, jam berapa untuk take off. Itu ada, apalagi sekarang canggih, pakai flight itu ya, pakai aplikasi apa nih, flight radar ya, flight radar. Jadi Bapak Ibu bisa ngeliat tuh, bener enggak nih penerbangan tanggal sekian tuh nama ini, Bapak Ibu harus tahu tuh sebagai tour leader.
dilihat gitu, oh ada betul tanggal sekian jam sekian gitu. Ini harus punya. Berikutnya terus ini ya Bapak Ibu, untuk perjalanan pastikan kita sudah punya tiket ya rombongan, kemudian juga reservasinya, kemudian visa itu juga harus dipastikan. Bapak dan Ibu kalau jadi tour leader pasti nanya, visanya gimana, sudah keluar nggak? Oh sudah, komplit, alhamdulillah. Ya, bagaimana dengan tiketnya? Kurang 2, gitu ya. Kurang 2 pas mau berangkat, Pak Agus ya? Halo. Pengalaman Pak Agus. Kita mau berangkat tiket kurang 2, bagus. Ya. Kartu imigrasi ini mah enggak ya. Lanjut. Jadi Bapak Ibu pastikan ya. Ya pastikan maksudnya gini, ke kita ke travel harus bertanya, gimana, aman nggak? Aman. Sudah ada, sudah. Mungkin udah aman, sudah isut semuanya. Gitu. Terus. Ya, ini kalau pergi ke wisata umum, ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mah sudah pasti ada yang. Terus lagi. Nah ini yang utama Bapak Ibu. Tour leader itu harus punya perlengkapan ini. Seragam, ya. Ini kayak kita, saya warna oranye nih, Bapak Ibu. Ada pakai rompi, ada pakai baju yang berbeda, ya. Yang penting seragam itu harus dimiliki oleh seorang tour leader untuk membedakan di saat dia itu memimpin rombongan perjalanan. Tapi saya terkadang sama aja dengan jamaah. Gitu. Kenapa? Ada keciri ya. Nah, ini harus punya ideal gitu. Pakai rompi kan suka, kalau kita di bandara suka ngeliat ya, ada yang pakai rompi, ya, jamaahnya pakai batik. Itu tandanya dia ada tour leader. Iya, untuk mempermudah di sini dan di sana. Kemudian bendera. Nah, ini. Jadi kalau lagi city tour kan susah tuh. Nah, angkatan gitu. Ya, berkabung ini. Gitu ya. Harus punya ini bendera dan tiangnya. Jangan benderanya aja, atau tiangnya aja tanpa bendera. Ini banner. Nah, banner Bapak Ibu, kalau kan banner ini ya. Banner itu kan kita suka lihat foto-foto jamaah umroh ya, difoto bareng dengan banner ya. Itu tujuannya sih buat promosi ya, juga buat kenang-kenangan si jamaah sendiri kapan pernah dia berangkat umroh kan, untuk dokumentasinya. Itu harus ada. Ya, dan kita selalu di standar kita. Dompet tiket ini kayaknya nggak harus ya kalau untuk umroh, karena tiket langsung dikasih di bandara, dimasukkan di dalam tas masing-masing. Kemudian ada baggage tag, ada tanda ya, ID card di tas itu suka ada, pastikan itu juga ada gitu untuk memudahkan supaya nggak pahili gitu. Nah ini kan suka ada, kita pakai di sini, kita kasih tanda lain ya, berbeda dengan ini, seperti ini tapi berbeda untuk peruntukannya buat di tas. Kemudian travel bag ini tahu Bapak Ibu, tas kabin ya? Ya, ini harus ada ini, ya, yang double in. Buat apa? Buat standarnya tour leader harus pakai itu. Kenapa? Kalau ada yang lihat saya pakai itu ya, pakai tas koper baju ya, saya selalu pakai tas, gitu kan? Kenapa? Nanti isinya adalah tadi data-data master file, kemudian seragam saya, tiang, terus juga ada sound ya yang saya bawa dan sebagainya. Itu harus ada terpisah. Bukan dipakai buat oleh-oleh Pak Agus. Ini buat oleh-oleh. Ini mah oleh-oleh pakai kardus ya. Saya dengan Pak Agus untuk berangkat luar biasa. Saya tuh diam-diam Bu. Ya saya ingin kasih tahu, ini tuh leader tuh jangan terbuka semuanya. Kalau mau pulang, ya jangan kemas-kemas di depan jamaah, nanti ikutan, gitu. Jadi pas udah pada siap, koper di depan kamar. Oh, saya belum siap tuh Bu. Pas udah keluar semua koper depan kamar, baru saya kemas-kemas. Pakai apa? Pakai dus Bu. Buat oleh-oleh. Jamaah pada komplain, buat apa kardus? Buat oleh-oleh. Oh dikoreksi. Cari kardus ke toko. Itu padahal sudah injury time itu tuh, masih diikutin. Apalagi di jauh-jauh hari kita persiapan. Kayaknya pulang bukan satu koper satu jamaah, satu koper satu kan membawa rombongan.
karena luar biasa perjalanan ini bukan perjalanan wisata, ya, bukan perjalanan kayak ke Korea.